Revitalisasi kota tua di kawasan Jakarta Barat telah dinyatakan selesai 100%. Tapi di lapangan, para pekerja masih mengerjakan ini, itu, dan masih cukup banyak yang harus dibereskan di program yang menghabiskan biaya sebesar 102 miliar rupiah itu. Pemerintah Kota Jakarta Barat pada tanggal 25 Agustus 2022 mengungkapkan di laman tempo.co kalau revitalisasi kota tua sudah mencapai 80% menjelang peresmian Jumat 26 Agustus 2022. Tapi Dinas Bina Marga sudah menyebut 100%. Entah mana yang benar. Akhir pekan lalu, Kamis 8 September 2022, ya bisa dilihat jalanan di depan stasiun Jakarta Kota telah disulap menjadi kawasan pejalan kaki yang luas. Dulu jalan ini menjadi lalu lalang kendaraan. Jalan Kemukus, Jalan Lada, dan Jalan Ketumbar di Kota Tua kini berubah menjadi pedestrian atau trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho membeberkan terdapat 5 kawasan pedestrian yang ditata, yakni Jalan Lada Raya, Jalan Ketumbar, Jalan Kemukus, Jalan Lada Dalam, dan Jalan Kali Besar Timur. Total luas fasilitas pejalan kaki yang tersedia pasca revitalisasi mencapai 329.000 meter persegi. Kawasan Kota Tua ini kita namai kawasan Batavia, sebagaimana nama aslinya dulu. Ini adalah Batavia. Nah, kota ini kawasan disebut Kota Tua, tapi kita rancang ulang sehingga Kota Tua ini menjadi kota masa depan. Namanya Batavia mencerminkan masa lalu, tapi konsepnya mencerminkan kota modern masa depan. Itulah yang sedang dibangun di tempat ini. Dinas Bina Marga berperan sebagai pengendali teknis untuk infrastruktur, pembangunan gedung, pemolesan struktur, dan kawasan pedestrian. Dinas ini juga yang menata jalur pedestrian Kota Tua sepanjang 2.000 plus 110 meter atau lebih dari 2 km. Lebar plaza antara 11 meter hingga 27 meter, sedangkan lebar trotoar antara 2 meter hingga 5 meter. Konon, ada pengerjaan lampu penerangan sebanyak 239 titik. Seperti pada lampu penerangan trotoar, lampu penerangan jalan umum, dan lampu taman. Juga halte busway, water table, jalur sepeda, dan segala kelengkapan jalan termasuk landscape tanaman hias dan pohon, tempat sampah, serta pengaspalan. Dinas Bina Marga juga menata saluran drainase sepanjang 2.900 meter atau hampir 3 km. Nah, pertanyaannya, apakah layak negara mengeluarkan dana 102 miliar rupiah untuk proyek compang-camping yang dikerjakan kejar tayang dan asal-asalan ini? Bisa dilihat. Pemasangan lantai, tegel, sangat amatiran, amburadul, asal-asalan. Jika Anda ingin membandingkan proyek infrastruktur yang dibangun dengan benar, maka datanglah ke Stasiun Jakarta Kota. Di wilayah milik stasiun atau PT KAI, proyek renovasi dilaksanakan dengan benar, rapi, nyaman. Sedangkan proyek di luar stasiun, yaitu di Kota Tua, amburadul, asal-asalan. Sebuah video yang menjadi viral memperlihatkan sejumlah pengendara motor tergelincir saat melintasi kawasan Kota Tua itu. Video rekaman detik-detik peristiwa itu terjadi diunggah akun Instagram @jakartabarat24jam. Memperlihatkan beberapa pengendara motor terjatuh saat melintasi kawasan Kota Tua karena diduga licin setelah diguyur hujan. Gubernur Anies Baswedan seperti biasa cuma ngeles. Bukan aspal yang licin, tapi jalan itu bukan untuk pengendara motor, melainkan pejalan kaki. Begitu katanya. Memangnya
jalan yang licin hanya bisa mencelakakan pengendara motor. Pejalan kaki juga bisa tergelincir jika jalan licin. Ada-ada saja. Laman Tempo edisi 26 Agustus 2022 lalu memberitakan revitalisasi kawasan Kota Tua memakan biaya 65 miliar rupiah. Dana tersebut tak hanya untuk membangun trotoar, tapi juga fasilitas pendukung lainnya, seperti shelter bus Transjakarta, air mancur, dan lampu jalan. 3 hari kemudian diumumkan jadi 102 miliar. Dana revitalisasi memang dari Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi atau SP3L milik 3 pengembang alias sumbangan swasta. Tapi tetap saja merupakan hak yang dikelola negara, sehingga tetap uang milik negara dan milik rakyat. Rancangan, kemudian gagasan dan ide-ide pembangunan DKI Jakarta memang hebat. Sebagian besar merupakan program lama yang disiapkan oleh para gubernur sebelumnya. Ini menjadikan kawasan wisata sejarah menjadi kawasan rendah emisi atau low emission zone yang merupakan gagasan lama. Juga ide menghubungkan transportasi umum lewat stasiun kereta api komuter line dan halte Transjakarta. Hasil studi banding di luar negeri dan kota-kota besar dunia. Yang fatal adalah eksekusinya, pengerjaannya. Semangat mengerjakannya adalah semangat proyek kejar tayang dengan target politik sebelum Gubernur Anies Baswedan turun jabatan. Tentu saja demi membangun kesan bahwa Anies banyak meninggalkan proyek strategis. Karena kejar tayang inilah, maka proyek dikerjakan asal-asalan. Belum lagi bau korupsi menyengat. Bukan rahasia lagi, proyek-proyek DKI jadi jarahan politisi, kaki tangan gubernur, politisi, dan ormas yang terwujud di lapangan hanya sisa-sisanya. Sumbangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah mengganti nama, dan itu berakhir dengan kontroversi juga. Belum lama ini nama-nama jalan diganti nama-nama orang berjasa yang menimbulkan perlawanan warga. Kini penamaan kembali Batavia setelah revitalisasi Kota Tua sekarang jadi pergunjingan. Nama Batavia merupakan pemberian VOC di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Koen pada abad ke-17 silam. Sejarawan Andi Ihsan di CNN Indonesia mempertanyakan dasar kajian yang dilakukan oleh orang nomor 1 di Pemprov DKI Jakarta itu sebelum melakukan perubahan nama. Ia menilai kalau langkah tersebut kurang tepat apabila tujuannya hanya sebagai penanda kawasan bersejarah semata. Menurutnya, ada banyak rujukan sejarah nama kota Jakarta. Sekarang yang harus diperjelas, kenapa memilih nama itu dan apa alasannya. Nama Batavia, ironisnya erat dengan kolonialisme Belanda. Sebab penamaan Batavia dilakukan Dewan Pimpinan VOC seusai membumi hanguskan Jayakarta pada 30 Mei tahun 1619. Apalagi penamaan Batavia dilakukan VOC untuk mengenang suku Batavier yang merupakan nenek moyang bangsa Belanda. Selain Stadion JIS yang tak memenuhi standar FIFA, ada proyek skandal lain seperti jalur pejalan sepeda, cat rumah warga, kompleks tim, rumah DP 0%, pergantian nama-nama jalan. Intinya, Anies Baswedan mewariskan banyak proyek skandal di ibu kota. Yang terbaru, tentu proyek revitalisasi di Kota Tua yang diberinya nama Batavia, nama dari penjajah.